Mungkin banyak di antara saudara yang tahu dia adalah seorang reformator. Waktu dulu, long ago, itu ada hanya gereja Katolik saja. Gereja Katolik berjalan dan bertumbuh dengan pesat. Lalu ada seorang yang namanya Luther, Martin Luther. Dia melihat bahwa ajaran yang ada di dalamnya kok makin lama makin menjauh dari kebenaran Alkitab. Oleh sebab itu muncul pemikiran di dalam pribadi Luther untuk mengadakan reformasi. Oleh sebab itu Martin Luther dikatakan reformator. Jadi dia ingin di dalam hatinya, di dalam pemikirannya, gereja yang sudah menjauh dari Alkitab itu agar ajaran di dalamnya kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran Alkitab. Sehingga dia merencanakan suatu reformasi. Dan di dalam agenda-agendanya tercantum banyak tulisan-tulisan yang diagendakan, yang itu akan disampaikan tidak hanya kepada gereja, tapi kepada khalayak ramai. Luther berpikir untuk melakukan banyaknya agenda yang tertulis tersebut, apa dia mampu? Apa dia kuat? Apa dia bisa? Akhirnya dia mengambil satu keputusan, waktu adalah penting untuk berdoa. Melalui persekutuan Tuhan dengan doa, maka pribadinya dia percaya akan muncul satu kekuatan baik di dalam hati, demikian pula di dalam akalnya untuk melakukan semua agenda yang sudah tertulis di dalam buku agenda. Jadi dia menyisihkan waktu. Dia benar-benar menyiapkan waktu untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia percaya melalui doa yang dia lakukan, maka apa yang direncanakan, apa yang akan dilakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga dia bisa untuk melakukan. Ada orang yang kedua, namanya Jim Francois. Orang ini bulan Juni tahun 2016, dia yang berhasil menyeberang sungai di bawah air terjun Niagara. Memang sungai yang ada tersebut tidak begitu luas, kira-kira hanya setengah kilo. Tetapi untuk menyeberang tempat itu, di mana di bawahnya itu curam, lalu di atasnya ada air terjun yang dingin sekali, yang bisa membuat dirinya kedinginan waktu berjalan di sungai tersebut. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya, dia tidak hanya mengandalkan akalnya, tetapi dia gunakan waktu. Dia siapkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Berjalan di atas tambang yang dibuat dari kawat yang jauhnya sekitar setengah kilo, itu berat. Oleh sebab itu dia membawa besi yang panjang sebagai penyeimbang di dalam tubuhnya, sehingga pada saat dia berjalan kena angin, kena air dari air terjun Niagara, demikian pula kena angin, dia dapat tetap tegak, teguh berjalan sampai kepada tujuan. Apakah hanya itu pemikiran Jim?
tidak bapak dan ibu, dia masih menggunakan waktu, menyisihkan waktu untuk berdoa. Oleh sebab itu, sebelum dia menyeberang sungai itu di bawah air terjun Niagara, dia di tepi sungai berdoa lebih dulu, menggunakan waktu bercakap-cakap dengan Allah. Walaupun sekitarnya banyak orang yang melihat, banyak orang yang menonton, banyak orang yang menyaksikan, tetapi dia tidak ambil pusing, dia tidak peduli. Waktu itu bagi dia, kesempatan itu bagi dia adalah waktu berdoa kepada Tuhan. Dia gunakan waktu kurang lebih 10 menit. Setelah itu dia berdiri, menenangkan hati, batin, dan pikirannya. Dia mulai pegang besi yang panjang, yang berat itu, untuk menyeimbangkan tubuhnya pada saat dia berjalan di atas tambang. Akhirnya dia mulai berjalan, dan baru sampai 1/4 dari jarak yang harus dia tempuh, dia berhenti sebentar. Dia melihat ke atas. Waktu itulah jin menggunakan untuk berdoa kepada Tuhan, agar apa yang dilakukannya itu bisa berhasil, bisa sukses, bukan karena kekuatan diri dia sendiri, tetapi karena Allah yang bekerja di dalam. Dia terus berjalan sehabis doa. Lalu kurang 1/4 jarak yang dijangkau, dia berhenti lagi. Dia melihat ke atas. Dia berdoa kepada Tuhan, memusatkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang akan memimpin di dalam rencana tersebut. Setelah dia berdoa, dia berjalan dengan pegang besi yang panjang dan berjalan di atas tambang yang dibuat dari kawat. Basah kuyup kena air dari air terjun itu. Semua tubuhnya, rambutnya, dan tambang yang dibuat dari kawat itu. Dia berjalan terus, pelan-pelan, dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Allah, bahwa Allah akan membawa dia berhasil untuk menyeberang sungai tersebut. Bagaimana akhirnya jin berhasil sampai di seberang. Setelah sampai dan berhasil, apakah dia hanya sukacita saja karena keberhasilan itu? Apakah hatinya gembira karena keberhasilan itu? Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia sujud lagi kepada Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa apa yang dilakukan dapat berhasil karena hanya pertolongan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui 2 ilustrasi ini kita mengerti dengan sungguh bahwa doa adalah kebutuhan bagi hidup orang beriman. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hidupnya perlu doa. Doa adalah merupakan salah satu kebutuhan di dalam hidup orang percaya. Jadi doa kalau dibutuhkan di dalam hidup bagi orang percaya, maka doa bukanlah sekedar. Doa bukanlah emosi. Doa bukanlah
bimbingan. Doa bukanlah rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan bagi hidup orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih, hidup orang percaya, baik saudara yang kekasih, demikian pula saya, butuh makan, butuh pakaian, butuh pekerjaan, butuh tempat tinggal. Tetapi jangan pernah lupa, kita sebagai orang percaya di dalam hidup kita butuh doa. Untuk hidup kita bersekutu dengan Tuhan, untuk hidup kita menghadapi tantangan yang ada di dalam hidup. Hidup kita butuh doa, hidup kita butuh berdoa. Saya bacakan Mazmur 17 ayat yang ke-6. Mazmur 17 ayat yang ke-6. Ini Mazmur Daud. Pada saat Daud diburu musuhnya, padahal di dalam dirinya tidak bersalah, dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 17 ayat 6, aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Jelas firman Tuhan ini. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataan. Saudara yang kekasih, ini doa Daud. Lalu doa sendiri itu artinya apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pikir sudah mengerti. Arti doa dikatakan bahasa aslinya itu aitio, meminta. Aitio, meminta. Umum itu seperti anak yang meminta kepada orang tua, anak yang meminta kepada ayah, anak yang meminta kepada ibu, anak yang meminta kepada kakek, anak yang meminta kepada nenek. Tetapi yang diberikan oleh orang tua atau kakek nenek itu terbatas. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh anak tersebut di dalam hati. Secara khusus pengertiannya adalah meminta kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sungguh mengasihi, Tuhan yang berkuasa bumi dan surga. Oleh sebab itu di sini, di dalam Allah memberi, di dalam Tuhan memberi, tidak pernah terbatas. Kalau seseorang berdoa kepada Tuhan, pada saat itu diberikan tidak sesuai dengan apa yang diminta, itu karena bukan sebab Allah terbatas, tidak, tetapi karena Allah sudah menilai, bukan diberi itu, tetapi perlu diberi ini. Jadi pemberian Tuhan tidak pernah terbatas kepada orang-orang yang pribadinya, yang batinnya berdoa kepada Tuhan. Nyok kepada
sesuai dengan kehendak. Pengertian doa sendiri itu dikatakan di sini parakaleo, yaitu memanggil seseorang datang mendekat. Nah, ini biasanya dilakukan keintiman suami istri. Jadi suami memanggil agar istrinya dekat karena keintiman yang ada. Istri memanggil agar suami dekat itu karena keintiman yang ada. Jadi pada waktu berdoa, pada waktu orang berdoa kepada Tuhan, itu sedang memanggil Allah mendekat kepada kita. Sedang memanggil Allah mendekat kepada kita. Oleh sebab itu dalam hal ini, orang yang berdoa kepada Tuhan perlu waktu secara khusus yang disiapkan untuk dapat bercakap-cakap dengan Tuhan secara khusus dan secara intim. Jadi nggak bisa waktunya ini sembarang. Bekerja masih keringat, masih dalam keadaan capek lelah, berdoa kepada Tuhan. Jadi siapkan waktu sungguh-sungguh, waktu yang khusus kepada Tuhan. Sebab berdoa, doa itu kebutuhan. Apakah ada orang percaya yang berdoa kepada Tuhan, hanya dia berkata-kata, hanya mengeluarkan isi hati, tetapi tidak meminta sesuatu kepada Tuhan untuk apa yang dibutuhkan di dalam hidup? Mustahil orang tersebut adalah orang yang berdoa kepada Tuhan. Pada saat itulah dia membutuhkan sesuatu di dalam hatinya agar Tuhan memberikan yang menjadi kebutuhan. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu orang berdoa tidak hanya lutut, latah berkata doa, doa, doa. Tapi orang yang berdoa kepada Tuhan butuh waktu. Butuh doa yang diucapkan kepada Tuhan. Dan melalui doa tersebut ada satu komunikasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengerti isi hati orang yang berdoa. Tuhan Maha Tahu. Dan orang yang berdoa mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-6 itu ada dua hal yang penting. Yang pertama, dalam doa harus ada keyakinan. Di dalam berdoa itu harus ada keyakinan. Harus didasari keyakinan.
Jadi tidak hanya berdoa bagi orang percaya karena pribadinya punya hak untuk berdoa, tidak. Tetapi di dalam berdoa harus didasari keyakinan. Oleh sebab itu Daud di dalam kata-katanya, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Karena engkau menjawab aku, ya Allah. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Melalui doa yang dikatakan oleh Daud ini. Karena engkau menjawab aku, ya Allah. Daud berkata demikian pada saat dia berseru kepada Allah, pada saat dia berdoa kepada Allah. Tetapi dia bisa berkata, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Yang artinya di dalam kalimat ini Daud benar-benar pada saat dia berseru dan sudah dia berseru, Allah akan menjawab doa. Jadi ini merupakan satu keyakinan yang pasti di dalam diri Daud melalui seruan, melalui doa yang dia ucapkan kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Banyak orang percaya di dalam hidupnya, di dalam mereka berdoa masih ragu-ragu, masih canggung, masih tanda tanya apakah Tuhan akan menjawab seruan doa saya. Apakah Tuhan akan memenuhi seruan doa saya? Saudara yang kekasih, apa yang dikatakan Daud di dalam doanya ini merupakan satu kepastian bahwa di dalam dia berseru, di dalam dia berdoa, dia punya keyakinan bahwa Allah akan berkenan dalam doa. Apakah di dalam kita berdoa ada dasarnya keyakinan bahwa Tuhan itu pasti memberkenan. Jadi keyakinan ini adalah perlu. Keyakinan ini adalah perlu. Sebab seseorang yang berdoa kepada Tuhan di dalam batinnya, di dalam hatinya ada keyakinan, maka akan membuahkan satu sifat pada saat itu, yaitu sifat sabar. Saudara yang kekasih, di dalam doa tidak hanya menunggu jawaban Tuhan, tidak hanya dapat menyampaikan unek-unek yang ada di dalam hati. Waktu di dalam doa tersebut akan ada masalah yang dihadapi, akan ada rintangan yang dihadapi. Mungkin diajak orang, mungkin dihina orang, mungkin diremehkan orang. Ya kalau kita di rumah ya sedang
berdoa mungkin anaknya mengganggu, malah suaminya atau istri itu juga mengganggu. Nah itu semua merupakan salah satu tantangan pada saat orang percaya berdoa kepada Tuhan. Jadi tantangan itu pasti ada. Memang saat itu adalah saat untuk memohon kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi ada tantangan yang muncul dari ini. Sifat sabar yang muncul di dalam pribadi yang berdoa, yang punya keyakinan kepada Tuhan akan dapat membendung masalah yang muncul. Oleh sebab itu sabar. Jadi sifat sabar itu sungguh aktual, sungguh penting, bisa meredakan sesuatu yang sedang panas, bisa membuat pribadi berpikir lebih sejuk, lebih baik. Jadi muncul sifat sabar untuk menghadapi masalah yang ada. Lalu sifat sabar itu juga dapat membuat bagi orang yang berdoa kepada Tuhan sabar menanti jawaban dari Tuhan. Jadi berdoa kepada Tuhan untuk minta teman hidup, untuk minta jodoh, itu perlu sabar. Kapan Tuhan memperkenan jodoh tersebut? Sabar menunggu Tuhan. Tuhan tidak dapat dipaksakan. Kehendak Tuhan tetap kehendak Tuhan. Tidak pernah ada yang mempengaruhi, apalagi seorang yang percaya kepadanya. Walaupun di dalam hidupnya berserah kepada Tuhan, tidak akan dapat mempengaruhi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah sempurna. Kalau dia bilang nanti tidak pernah akan berubah. Kalau dia bilang sekarang terjadi. Itu kehendak. Jadi keyakinan itu perlu agar bisa sabar menghadapi tantangan di dalam berdoa dan sabar untuk menanti jawaban Tuhan. Mungkin ini saya punya ilustrasi pernah disampaikan Mas Teguh. Ilustrasi ini adalah seorang perempuan yang namanya Hana. Itu istri Elkana dari pegunungan Efraim, istri yang kedua. Sebab Elkana punya istri yang pertama dari Elkana. Sebab Elkana punya istri yang kedua yang namanya Penina. Kebetulan anak mandul, lalu Penina itu punya anak 10. Jadi pada saat itu kalau istri ada anak dan tidak, itu biasanya yang dimanjakan yang punya anak, atau yang punya anak itu menganggap dirinya berharga bagi suami. Sehingga hidup Penina itu senantiasa menyakiti hati Hana. Dan kehidupan Hana saat itu mengalami kepahitan di dalam hatinya. Saudara bisa bayangkan kalau di dalam hati punya kepahitan, sulit untuk menghilangkan. Sementara hilang, lalu kepahitan itu akan muncul lagi.
Sementara hilang, kepahitan itu akan muncul lagi. Yang berarti kepahitan yang ada di dalam hidupnya sulit untuk dilupakan, sulit untuk dilupakan. Pada saat mereka berdua memberikan persembahan kepada Tuhan di bait Allah, dia merasa pribadinya memang seperti sunyi, tersingkir, sehingga kepahitan yang ada di dalam hatinya itu bergejolak. Dan pada saat dia berdoa kepada Tuhan, di dalam dia berdoa, mula-mula mengeluarkan kata-kata kepada Tuhan, tetapi kata-kata tersebut makin lama makin menjadi pelan, makin lama makin menjadi hilang karena kepedihan hati yang dicurahkan kepada Tuhan. Akhirnya di dalam berdoa dia hanya menggerakkan bibirnya saja, kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Dan apa yang dilakukan saat itu diketahui oleh seorang imam yang namanya Eli. Sampai Eli berkata kepada Hana, "Mengapa kamu mabuk?" Tetapi Hana menjawab terus terang, "Saya tidak mabuk, tapi mencurahkan semua kepahitan yang ada di dalam hati saya, agar Tuhan memberikan jalan keluar." Akhirnya Eli berkata, "Apa yang kau kehendaki berhasil, Allah Israel mengabulkan." Untuk selanjutnya Hana punya seorang anak laki-laki dengan nasarnya akan dia serahkan kepada Tuhan, yang akhirnya Samuel menjadi hakim, ya, menjadi sebagai Tuhan untuk menjadi. Jadi ini merupakan salah satu doa yang benar-benar keluar dari dalam hati dan penuh dengan keyakinan bahwa kepahitan yang ada di dalam hati, di dalam hidupnya, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan. Jadi saya ulang sekali lagi, keyakinan itu perlu di dalam doa. Boleh saya katakan antara doa dan keyakinan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Doa tanpa keyakinan sia-sia. Keyakinan tanpa doa tidak ada. Jadi keyakinan harus kita tanamkan di dalam doa kita sebagai dasar pada saat-saat kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22 ada satu keyakinan pada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Dia dengar Yesus itu orang yang luar biasa. Berkali-kali dia dengar bahwa Yesus menyembuhkan bermacam-macam penyakit, bermacam-macam sakit. Ini didengar di telinga, didengar di dalam pribadi. Oleh sebab itu, di dalam keadaan sakit yang sudah lama itu, mungkin sudah berobat, menggunakan uangnya untuk berobat,
mungkin sudah kedukun menggunakan uangnya untuk bayar dukun, tapi tidak sembuh. Dengan dengar bahwa Yesus adalah luar biasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, maka di dalam pribadinya, di dalam batinnya, dia punya keyakinan. Tidak usah Tuhan Yesus berkata kepada saya, kalau sakit saya sembuh. Tidak usah. Tidak usah saya berhadapan dengan Yesus muka dengan muka. Tidak usah. Tetapi dia punya keyakinan, walaupun akan menyentuh seantero bagian tubuhnya saja, maka dia akan menjadi sembuh. Jadi pikirkan, bayangkan, wanita itu hanya ingin menjamah untai jubahnya, tidak dari muka, tidak dari samping, tapi dari belakang. Dia yakin hanya menjamah, hanya memegang yang kecil itu, yang sedikit itu dari jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Itu bukan Yesus, bukan hati Yesus, bukan pikiran Yesus, tetapi hanya jubah yang dipakai oleh Yesus. Dia yakin, hanya pegang, dia. Ini merupakan satu keyakinan yang luar biasa. Memang saat itu ada istilah yang namanya sopan. Pengertiannya adalah Allah bisa menggunakan semua benda yang ada di dunia ini untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah. Jadi pada saat itu pula Yesus bisa menyatakan, mungkin matanya, mungkin rambutnya, mungkin jubahnya, mungkin kakinya sebagai sopan, sehingga kuasa Allah akan bekerja kepada benda-benda yang dipakai oleh Yesus. Oleh sebab itu, bagi perempuan yang sakit pendarahan itu, walaupun 12 tahun, karena dia punya keyakinan yang sungguh, memegang seuntai jubah Yesus dari dia sembuh. Pada saat dia pegang jubah itu, dia menjadi sembuh. Bapak dan Ibu, saya hanya berkata bahwa keyakinan itu penting bagi orang yang berdoa. Jadi jangan pernah lupa, walaupun ada kebutuhan, walaupun ada masalah yang harus diselesaikan, perlu berdoa kepada Tuhan, tetapi melupakan keyakinan yang ada di dalam pribadi kita bahwa Allah yang benar, Allah yang berkuasa itu dapat menyembuhkan. Jangan pernah lupa. Jadi berdoa dasarilah dengan keyakinan. Maka apa yang kita doakan, Allah akan memberkati. Yang kedua, itu Daud berkata di dalam doanya, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Jadi orang yang berdoa, yang percaya kepada Allah, itu harus mengerti bahwa Allah berkuasa dalam hidup. Allah berkuasa di dalam hidup. Allah berkuasa bagi orang yang berserah kepada.
Memang orang beriman punya hak untuk berdoa. Itu di dalam buku Pemuridan. Punya hak untuk berdoa. Bukan berarti bahwa setiap doanya harus dikabulkan. Itu pengertian yang tidak benar. Pengertian yang salah. Memang orang percaya punya hak untuk berdoa. Tapi di dalam berdoa kepada Tuhan, dia tidak punya hak untuk menentukan jawaban yang didoakan melalui doa. Jadi punya hak untuk berdoa, tapi tidak punya hak untuk menentukan jawaban doa yang didoakan. Jadi memang juga orang percaya dapat berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga didengarkan orang-orang lingkungan. Wah, pandai, pintar berdoa. Enggak. Demikian juga berdoa kepada Tuhan bagi orang percaya dengan cara yang menarik di dalam doanya. Sehingga melalui apa yang dilakukan tersebut, baik kata-katanya, demikian pula caranya, itu doanya dikabulkan. Boten borokinasi pandonga ingkang leres, boten kados mekaten. Boten ditingali kanthi ucapanipun, boten ditingali kanthi caranipun, tetapi tergantung kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang berkuasa atas doa. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, berkenan atau tidak tergantung kepada orang percaya yang berdoa, tetapi tergantung kepada kuasa Allah yang berkuasa atas doa. Kalau Allah berkenan, maka doa tersebut terkabul. Kalau belum berkenan, maka doa tersebut, hasil doa tersebut belum diterima. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Daud tadi, di dalam kata-katanya pada saat berdoa, sedengkanlah telingamu kepadaku, ya Allah, dengarlah perkataanku. Jadi doa yang dipanjatkan oleh Allah itu perlu didengar Allah lebih dulu, perlu dimengerti Allah lebih dulu, perlu sampai kepada Allah lebih dulu. Oleh sebab itu Daud berkata demikian, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarlah perkataan. Setelah seruan doa itu sampai kepada Allah, maka Allah akan menentukan jawaban. Jadi dalam berdoa di sini nggak bisa ya paksa. Saya butuh beras 1 cangkir saja hari ini, nggak bisa paksa. Tapi yang penting di sini berdoa dengan Tuhan penuh keyakinan, maka Tuhan akan memberi. Melalui doa Daud pasal 17 itu hanya ingin Daud itu dilindungi di dalam hidupnya melalui musuh-musuh yang mengancam kepada dia, sebab dia hidup di dalam kebenaran. Dan Daud ingin musuhnya itu dikalahkan. Yang mengalahkan itu Tuhan.
sendiri. Oleh sebab itu dia berdoa dengan penuh keyakinan dan dia percaya Allah berkuasa atas doanya. Di dalam Perjanjian Lama, kitab Raja-Raja, di situ ada pengalaman yang dialami oleh Hizkia ya. 2 Raja-Raja pasal 20. Dikatakan Raja Hizkia itu sakit, hampir mati. Dan Yesaya sebagai nabi Tuhan diutus oleh Tuhan akan memberitahukan kepada keluarganya kalau Hizkia tidak akan sembuh. Maka perlu berpesan kepada keluarga yang ada di dalam. Setelah mendengar kata-kata itu dari Yesaya, lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Sakitnya tidak akan sembuh, dia akan mati. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak menghadap kepada rakyatnya, enggak, kepada prajuritnya